sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami. Biarkan setiap telinga mendengar, setiap mata melihat apa yang Tuhan katakan dan Tuhan tunjukkan. Berikan dengan limpah tanpa terkecuali roh hikmat, wahyu dan pengertian. Karena kami tahu itu yang membuat kami mengerti setiap perkataan-Mu. Roh Kudus, Engkau berurusan secara pribadi, lepas pribadi hari ini. Kami tahu Engkau ada berita dan kami tahu firman-Mu bagi setiap kami. Urapan Tuhan di tengah-tengah kami dan kami percaya segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, karena sungguh semuanya asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang siap terima firman-Nya berkata amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Yohanes 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Saya percaya ini ayat yang sudah sangat populer sekali, tapi mari kita akan lihat lagi Yohanes 4, 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, bahasa Inggrisnya, Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, perhatikan istilah ini. Ketika dia bicara soal penyembah, ketika Bapa itu bicara soal penyembah, perhatikan, saya tulis di sini, penyembah. Alkitab berkata, Bapa itu mencari. Nah, apa yang hebat dari kata mencari ini? Mari kita bandingkan dengan dua ayat. Lihat di Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang ke-11 dan 12. Efesus 4 ayat 11 dan 12, Alkitab berkata, dan ialah yang memberikan, garis bawahi itu, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, perhatikan ketika Allah bicara soal 5 jawatan, Tuhan tidak berkata bahwa Dia mencari, tapi Alkitab mengatakan Dia memberi. Mari bandingkan dengan satu ayat lagi. Lihat di Matius pasal yang ke-9. Di Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 mulai sampai 38. Matius 9 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia, garis bawahi, mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dia ketika bicara soal pekerja-pekerja, Bapak itu mengirim. Nah, apa hebatnya? Bedanya 3 kata ini. Kalau orang itu memberi, artinya orang itu sudah punya, kemudian dia berikan kepada yang tidak punya. Kalau saya mengirim, artinya memang saya juga punya itu, lalu saya kirimkan kepada orang lain. Tapi kalau saya mencari, artinya sesuatu yang saya tidak punya dan saya inginkan itu. Nah, Alkitab mengatakan dia punya 5 jawatan, dia punya pekerja, tapi Bapa merindukan dia mempunyai juga penyembah-penyembah. Nah, ketika saya bicara penyembah atau orang yang menyembah Tuhan, saya nggak bicara orang yang menyanyikan lagu haleluya 12 kali atau sekedar berbahasa roh. Walaupun itu bisa merupakan ekspresi daripada penyembahan kita. Tapi saya lebih mengajak kita melihat akan sikap hati dari seorang penyembah itu sendiri.
Jadi bukan sekedar tindakannya, tapi sikap hatinya terhadap Tuhan itu yang penting. Apakah kita punya sikap hati yang mau merendah di hadapannya setiap saat, atau sebetulnya tanpa disadari hidup kita ini penuh dengan keangkuhan? Nah, rupanya terlalu banyak orang yang hidup dalam kesombongan dan hidup dalam keangkuhan. Karena itulah Bapa sungguh-sungguh dia ingin dan mendapatkan penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar orang yang katanya menyembah, tapi sikap hatinya sebetulnya tidak pernah menyembah kepadanya. Nah, ini kita harus bedakan. Kalau dia mencari penyembah, maka saya berkata benar, dia mencari penyembah benar, tapi merupakan sikap hatinya yang pertama-tama harus dibereskan di hadapan dia. Nah, mengapa dia cari penyembah? Bukan sekedar untuk kepentingannya, tapi bagi Tuhan sebetulnya dia mau berkata begini, bahwa penyembahan itu mengerjakan begitu banyak hal dalam kehidupan kita, dan bahkan memberi jauh lebih banyak dari yang kita pikir dan yang kita duga sebelumnya. Dari mana kita tahu itu? Mari lihat contohnya. Mari buka dengan saya Matius pasal yang ke-15. Saya tunjukkan sebuah bagian story yang menarik di sini. Matius 15, perhatikan mulai ayat yang ke-21. Matius 15 ayat yang ke-21. Judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, Anda bayangkan keadaan ini. Seorang ibu, bukan orang Yahudi, orang Kanaan, anaknya kerasukan. Dia tidak berdaya dan tidak mampu untuk dia berbuat apapun. Lalu kemudian dia mendengar Yesus lewat dan dia berseru, "Tolong aku Tuhan, ya anak Daud, karena anakku kerasukan, tolong aku." Tapi lihat ketika dia menjerit minta tolong, Alkitab mengatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sepertinya teriakan minta tolongnya tidak menggerakkan hati Tuhan sama sekali. Lalu kemudian akibat lebih jauh Alkitab berkata, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Nah, ketika ada reaksi dari para murid, maka lihat pernyataan Yesus berikutnya. Ayat berikutnya jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sebetulnya pernyataan itu seperti pintu tertutup bagi perempuan Kanaan ini. Ingat, Tuhan itu tidak pernah melewati daerah tugasnya. Selama dia hidup 2000 tahun yang lalu, tugas utamanya bukan kepada bangsa-bangsa lain, tapi kepada orang Israel. Sehingga ketika orang di luar orang Yahudi ini datang minta pertolongan, pertama dia tidak menjawab. Ketika muridnya mulai bereaksi, akhirnya dia berkata, "Aku diutus hanya mencari domba yang hilang di antara kaum Israel." Dengan demikian sebetulnya dia sama sekali berkata bahwa tidak ada peluang bagiku untuk menolong kamu, atau tidak ada peluang bagimu untuk aku tolong. Tertutup pintunya. Nah, perhatikan reaksi wanita ini. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan apa saudara? Menyembah dia. Sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, di sini kuncinya. Orang kalau bisa datang ke Tuhan, mendekat dan menyembah, Anda sebetulnya menyentuh hatinya. Tapi lihat, penyembahan memberikan banyak hal, jauh lebih banyak dari yang kita bisa duga dan pikirkan. Apa yang terjadi? Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ketika dia menyembah, Tuhan berkata, kasarnya ini, "Anjing loh." Saudara, kalau diomongin anjing loh, marah tidak? Wah, jangan tanya 2 kali Pak.
Saya tanggalkan kekristenan saya 5 menit, ayo tak hadapi orang ini. Ya tak saudara? Perhatikan ini. Perhatikan ini. Yesus melihat dia tersungkur menyembah. Dia bilang, Tuhan, tolong aku. Dan dia ngomong begini. Ini omongannya gak enak. Dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anehnya, jawabannya apa? Kata perempuan itu, benar Tuhan. Nah, sekarang tak beritahu sesuatu. Beberapa waktu yang lalu saya ke Amerika. Saya mampir ke rumah teman orang Amerika. Jadi kami masuk ke rumahnya, dia buka pintunya, terkunci kan? Dia bawa kunci, dia buka, kemudian kami masuk. Tutup lagi, saya duduk di ruang tamunya. Ketika saya melihat ke pintu itu, saya melihat hal yang aneh. Bentuk pintunya itu aneh, saudara. Ini pintu ya. Ini ada handle-nya. Ini ada tempat kuncinya. Oke. Di sini dia kasih double lock di sini. Tapi di sini ada lubang. Dan tutupnya dari karet. Ini karet. Orang tidak bisa masuk. Kecil. Saudara tahu ini pintu apa? Hah? Anjing. Ngerit. Ketika dia berdiri, dia berkata begini, Tuhan, tolong aku. Tuhan diam aja. Muridnya berkata, usir dia Tuhan. Teriak-teriak ganggu kita. Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Kunci. Dari pihak Bapa tidak ada pintu terbuka buat orang ini, terkunci. Lalu kemudian dia dengar itu, Alkitab berkata, dia tersungkur. Tersungkur? Dia bilang, Tuhan, tolong aku. Tersungkur. Terus Tuhan ngomong gini, tidak patut ya ngasih roti yang untuk anak kepada anjing. Dengan demikian dia berkata, anjing lu. Tapi ketika dia tersungkur, dia bilang, anjing lu. Itu revelation. Anjing lu, anjing. Anjing lu. Saya lihat sedikit, kaget saudara. Yang kalau di sini tertutup, ketika di bawah terbuka. Langsung bilang, benar Tuhan. Bruk, masuk saudara. Nangkap saudara. Makanya dia teriaknya senang, benar Tuhan. Terus katakan, luar biasa ini. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, apa saudara? Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya apa? Saya tanya, ditengking enggak? Saya tanya saudara. Tidak. Setane rumangsa dewi. Ya wis lunga, pergi tanpa ditengking loh. Musuh anjing gini repot, pergi. Sebab dia tahu kalau anak-anak Tuhan mulai nyembah, tidak ada pintu yang terkunci bagi yang bersangkutan. Di sini selalu terbuka, pintu anjing selalu terbuka. Nanti kalau pulang ditanyai, Pak Pirsa apa? Kon dadi asu awake dhewe. Nah itu bener. Sebab kalau Anda jadi manusia tertutup. Kon anjing-anjingan orang anjing pokoknya kita ini yang terbuka ini pintu anjing. Saudara tahu banyak orang tidak tertolong gara-gara begini, coba saudara. Kayak jerapah, kayak kingkong, kayak merak. Nggak bisa. Yang terbuka yang di bawah kecil. Begitu dia tersungkur, dia nyembah, dia berkata anjing, dia bilang, iya benar Tuhan. Kebuka bawahnya ternyata. Saudara ngerti worship itu, sikap nyembah itu luar biasa. Anda dibenarkan atau dikatakan salah dari sikap hatimu di hadapan Tuhan.
Orang yang mau merendah dan lepas dari kesombongan, orang itu akan menikmati yang luar biasa dari Tuhan. Nangkap saudara? Seringkali kita sudah kehabisan kata-kata toh. 2 minggu lalu kalau Anda masih ingat, saya ajak Anda berkata, sudahlah, sembahan aja saudara. Sembah aja tuh. Ternyata nyembahnya tuh bagus. Anda bertanya, kok bisa Pak hanya nyembah aja? Belajar dari perempuan Sirofenisia. Ketika dibilang anjing, secara manusia dia direndahkan sekali. Tapi tidak pernah tanpa tujuan Allah berkata apapun kepada kita. Sekalipun yang dikatakan sepertinya merendahkan kita, di dalam perendahan itulah jalannya terbuka lebar dan pintunya tidak pernah tertutup bagi kita. Saya berdoa Anda bisa tangkap dalam roh. Apapun pergulatan hidupmu, kalau Anda berontak keluar dengan Allah, Anda berdiri, Anda maki-maki Tuhan, terkunci rapat, Anda makin dobrak, tidak akan pernah terbuka. Tapi kalau kita mau merendah, dan Tuhan aku sudah merendah, anjing kamu. Anda lihat sedikit ke atas, Anda akan teriak seperti perempuan itu, benar Tuhan. Ciak saudara, makan roti di situ. Ngerti? Remah-remahnya biar makan. Saya berdoa Anda bisa tangkap ini. Sebab kita punya Allah yang selalu melihat hati kita dan sikap hati kita. Coba lihat ya, Ayub pasal 42. Kitab Ayub pasal yang ke-42. Saya bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum Mazmur. Ayub 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat yang ke-6 Anda perhatikan, oleh sebab itu aku, perhatikan, mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saya mau tanya saudara, kalau orang mencabut perkataannya dan menyesal, itu karena perkataannya benar atau salah? Salah toh? Gitu. Kalau benar ngapain dicabut? Karena dia sadar, waduh aku salah ini. Ternyata perkataanku salah. Aku cabut perkataanku. Dia berkata, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah sekarang perhatikan ayat yang ke-7, ayat berikutnya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena, perhatikan, kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah kok Tuhan malah ngomong benar, saudara? Ayo. Ayubnya mencabut perkataannya, dia merasa menyesal. Tuhannya berkata, engkau tidak berkata benar seperti hambaku Ayub. Di mana persoalannya? Persoalannya adalah Allah tidak melihat kalimat yang keluar dari mulut kita sebagai yang utama, tapi Tuhan melihat hati kita bicara apa sebetulnya. Hati ini bicara lebih keras dari mulut kita. Contoh begini, kalau Anda berkata pada seseorang, kalau kamu tidak bertobat, masuk neraka. Oke. Itu perkataan betul toh? Kalau kamu tidak bertobat, masuk neraka. Anda putar seperti apapun, itu perkataan kalimat itu betul. Tapi kalau itu isinya dari kemarahan dan kejengkelan, sambil mengharapkan benar-benar masuk neraka, ya toh?
Kalau tidak bertobat, langsung neraka kamu. Dalam hati kita, mudah-mudahan tenan. Itu kalimatmu jadi salah atau benar, saudara? Salah. Sebab sikap hatimu bicara lebih keras dari perkataan saudara. Ya, saudara misalnya begini, Anda kerja nih satu perusahaan, jengkel dengan bosmu. Bosmu berkata gini, itu tolong lampu di sini nyalain. Saudara ngerti, tak nyala ke, mesti jeglek ini konslet mesti. Tapi karena jengkel, engkau berkata, bos yang merintah lo ya. Ya, bos yang merintah lo ya. Jadi saya kerja karena perintahnya bos lo ya. Ya, rasain. Dies, konslet. Saudara salah atau benar sebetulnya? Salah. Benar, bos yang merintah. Dia sudah bilang iya. Di kalimat itu Anda benar. Tuhan baca suara hatimu. Sambil berkata, aku ngerti kamu salah. Memang aku jarak, rasain lu. Itu ternyata gempanya lebih keras. Di kasus Ayub terjadi begitu. Udah ngomong panjang lebar. Tuhan berkata gini, salah lu. Nyesel, dia cabut, dia bertobat. Tuhan berkata, nah itu benar sekarang ngomonganmu. Lucu tak saudara? Dengan Tuhan, dia lihat sikap hati lebih dari segala-galanya. Saya mendasari hari ini dengan firman ini, karena ini penting buat kehidupan kita. Sikap menyembah ini loh saudara, sikap merendah di hadapan Tuhan harus kita punya. Sebentar saya mau ajak Anda nonton atau melihat, mendengarkan kesaksian. Ini yang bersaksi ini hamba Tuhan dari Jakarta. Anda mungkin pernah dengar namanya Bapak Pendeta Alex Iranata. Pak Alex ini gembala sidang dari gereja yang di Menara Era, yang setiap bulan saya pinjam gedung gerejanya untuk seminar di Jakarta. Seminar minggu lalu Tuhan kerja indah yang datang penuh sekali. Dan hari terakhir itu Pak Alex hubungin saya. Dia berkata gini, Pak Petrus boleh nggak saya bersaksi nanti sore? Saya kaget saudara. Dia kan hamba Tuhan, lebih senior dari saya, umurnya jauh di atas saya. Dan Tuhan pakai dia bukan orang nganggur, dia orang sibuk, dia minta waktu untuk bersaksi. Saya bilang ada apa Pak sebetulnya? Kemudian dia cerita sedikit. Saya tahu bulan lalu dia itu di kateter jantungnya. Nah sehari sebelum berangkat saya sempat mendoakan dia rame-rame dengan yang lain di Jakarta. Terus dia ke Singapura di kateter. Rupanya ketika proses penyembuhan sedang terjadi itulah Tuhan beri dia penglihatan. Dia lihat dengan matanya sendiri. Dia berkata, Pak ini bukan penglihatan. Itu penglihatan tapi bukan dengan tertutup atau bukan mimpi. Dia bilang, aku lihat dengan mata telanjang. Di korden rumah sakit itu Tuhan tunjukkan gambar neraka. Dan yang membuat dia nggak tahan, dia berkata, aku lihat hamba-hamba Tuhan di situ. Para aktivis gereja dan orang-orang Kristen di situ banyak Pak. Lalu Tuhan mulai bongkar hatinya. Dan Tuhan tegur dia, dan terutama soal pemberontakan dan kesombongan. Saudara, kemudian dia lihat penglihatan kedua, itu orang pada antri minyak, seperti di Matius itu ya. 5 janda yang bijaksana dan bodoh itu, antri minyak. Dia bilang dari 100 orang yang antri, cuma 5 yang ternyata dapat minyak. Yang 95 rumahnya gelap gulita total. Ini message dia berkata, Tuhan berkata harus kamu sampaikan di mana-mana. Saya rasa ini merupakan warning yang baik untuk kita bisa lihat. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Tapi saya mau katakan begini, basically Tuhan lihat hati lu saudara. Sekaligus ketika saya melihat itu ya, saya sadar begini, betapa Tuhan cinta domba-dombanya. Banyak orang pengen jadi pemimpin, pengen aktif, pengen jadi guru. Saya beritahu ya, setiap posisi itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan mau kita dalam kedagingan, yang korban itu domba-dombanya. Setiap korban yang muncul, yang lahir dari domba-dombanya, itu akan membuat yang bersangkutan harus bertanggung jawab di hadapan dia. Ministry adalah hal yang serius, bukan mainan orang nganggur,
bukan mainan orang yang senang-senang kegiatan. Serius, sebab yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan. Yang membuat dia tidak tahan, dia bilang, ada hamba-hamba Tuhan di situ yang saya kenal, yang sudah meninggal, mendahului dia. Dia berkata, itu di situ. Nanti kita akan bicara lebih jauh, tapi I think ini akan jadi kesaksian, jadi berkat buat kehidupan kita. Kita akan lihat dulu, biarkan diputar. Nanti kita akan teruskan firman ini lebih jauh lagi. Silakan. Selesai semua pendeta-pendeta selesai mendoakan saya. Malam hari itu jam 8, jam 7, jam 8. Di ruangan saya sendirian di ICU itu. Jadi ditutup sama horden. Poinnya saya mau bicara sama Anda, saksikan sama Anda. Ini poin yang saya mau sampaikan kepada Anda. Memang Tuhan suruh saya harus bersaksi dimanapun juga apa yang pernah terjadi dengan saya. Saudara, saya tidak tidur. Saya nggak mimpi. Tahu-tahu hordennya pada begitu warna kuning horden. Tahu-tahu saya lihat seperti film. Dengan mata saya yang tidak tertidur, saya lihat neraka. Saya lihat neraka. Saya lihat hamba-hamba Tuhan sebelum saya di tempat itu. Saya lihat aktivis yang sibuk dengan pekerjaan Tuhan ada di tempat itu. Waktu maaf saudara, saya setiap kali saya menyaksikannya saya tidak tahan. Saya cukup terkejut. Saya tahu persis siapa hamba Tuhan itu. Saya tahu pelayan-pelayan, ada yang saya kenal. Dan saya tahu aktivis yang sibuk sebagai donatur pekerjaan Tuhan ada di tempat itu. Terus saya lihat pemandangan kedua. Saya lihat pemandangan kedua, itu orang ngantri minyak untuk penerangan lampu. Dari 100 orang yang saya lihat cuma 5 orang yang dapat minyak. Rumahnya terang benderang penuh dengan pujian, nyanyian. Yang 95 gelap gulita. Setelah itu saya merasakan 1 jam Tuhan seperti berdiri di samping saya. Dan yang sangat lucu, kamar yang saya lihat, yang saya dirawat, itu sudah saya lihat 10 tahun yang lalu. Di mana saya tidak pernah datengin rumah sakit itu, saya tidak pernah masuk dalam rumah sakit itu, saya tidak pernah berkunjung dalam rumah sakit itu. Kamar serta seluruh peralatan di dalam rumah sakit itu 10 tahun yang lalu Tuhan ingatkan saya kembali. Saya pernah lihat tempat itu waktu Tuhan mengatakan kepada saya, waktu saya mau tinggalkan Tuhan. Dalam arti kata, saya mau tinggalkan sebagai gembala sidang, saya mau tinggalkan sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau jadi jemaat Tuhan. Dan Tuhan ingatkan saya, kamu akan terus tergeletak di tempat tidur. Saya teringat dengan apa yang saya lihat itu. Dari 2 yang saya lihat ini, saya katakan pada Tuhan, saya nggak mau seperti hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan ingatkan saya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan, aku sudah melakukan segala pekerjaanmu, mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat. Tuhan katakan, nyahlah engkau, aku tidak pernah engkau, karena engkau tidak mau melakukan kehendak. Tuhan katakan sama saya, kamu ini pemberontak, kamu ini sombong,
Saya akhir-akhir memang suka memberontak sama Tuhan. Kenapa? Saya ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan event-event yang besar, saya tidak mau lagi. Kalau dulu Benny Hinn, saya mau lakukan. Paul Yonggi Cho, saya mau lakukan. Event ini kali saya tidak mau. Tuhan bilang, apa oleh karena kamu bisa berhasil, bukan karena aku. Saya seringkali saya punya dalil, terlalu besar Tuhan biayanya, terlalu mahal Tuhan. Tuhan bilang, emang siapa yang ngadakan uang? Saudara, semua apa yang dikatakan oleh banyak dan kepada firman Tuhan diingatkan sama saya. Itu saya betul-betul, itu adalah ya dan amin. Anak yang dikasih itu selesai diajar ya, waktu pengajaran datang duka cita, serta mendatangkan sukacita. Di Ibrani 12 ayat 4, Anda bisa terus baca. Dan saya bersyukur, di situ saya komit baru dengan Tuhan. Saya bertobat. Saya katakan pada Tuhan, mulai hari ini, apapun yang Tuhan suruh saya akan lakukan. Tuhan katakan sama saya, sampaikan kepada hamba-hambaku, kepada umat Kristiani, jangan melayani menurut kedagingan, jangan melayani menurut maunya sendiri. Banyak hamba Tuhan melayani menurut kemauan mereka, menurut selera daging mereka, tapi bukan menurut selera Bapa di surga. Sampaikan, akan banyak orang seperti Goliat di neraka ini. Pertandingan ada sampai akhir. Saudara kasih Tuhan, saya himbau kepada Anda, mungkin Anda coba dengar, Anda setelah keluar dari sini Anda lupa apa yang saya saksikan, tapi saya yang menyaksikan tidak akan terlupa. Saya yang menyaksikan itu mengakibatkan saya terlalu takut, dan saya tahu pelayanan itu bukan karena kuat tegak kita, itu karena anugerah Allah semata-mata. Saya beritahu kepada Anda, saya tahu bahwa Allah mengasihi kita semua, dan Dia tidak mau saudara saya satu pun orang binasa. Saya katakan pada Tuhan, saya tidak mau sekarang orang melayani menurut selera saya. Saya banyak menolak gereja-gereja yang minta pelayanan saya. Karena apa? Alasannya karena saya kurang setuju dengan pengajaran, karena saya kurang cocok dengan hamba Tuhan. Tuhan bilang, engkau bukan melayani manusia, tapi engkau melayani aku. Upahmu bukan dari manusia, tapi upahmu dari aku. Sekali lagi saya kenal pada Anda, bersaksi berarti saya melihat keadaan itu. Kalau memberitakan itu kita memetik dari apa yang kita terima, tapi belum tentu kita punya pengalaman secara pribadi. Saya himbau Anda, mulai malam ini, apakah kita sudah betul-betul, saya sekali lagi saya cukup terkejut melihat apa yang terjadi. Kalau tadi saya tidak kenal dengan hamba-hamba Tuhan itu, mungkin buat saya nggak terkejut. Saya kenal, saya tahu hamba-hamba Tuhan itu sebelum saya itu. Amin. Apa yang disampaikan oleh Pak Petrus, saya lupa tadi yang mau saya sampaikan kepada Anda. Hati-hati Anda merasa kalau Anda sudah mengusir setan, sudah melayani pelepasan. Saya pikir itu memang bukan pekerjaan pendeta atau hamba Tuhan, dari pekerjaan Allah sendiri. Saya waktu keluar dari ICU, saya ada di ruang perawatan selama 3 malam. Di situ memang banyak orang besar yang serang saya. Tapi memang apa yang Pak Petrus tadi katakan, dia tidak bisa mendekat, sama sekali tidak bisa mendekat. Dan saya tidak ada perasaan takut sama sekali, sebab perasaan takut itu bukan dari Tuhan, dari setan. Dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7. Tetapi yang satu saat, saya masih ingat besok pagi saya akan keluar dari rumah sakit itu,
istri saya sedang tidur. Jadi beberapa malam itu setiap malam saya nggak bisa tidur, saya melek. Tapi saya melek, saya menyembah, saya memuji, saya menyembah, saya memuji, menyembah Tuhan. Tapi saya tidak mau bangun istri saya. Saya kasihan, saya pikir dia sudah menyertai saya, jaga saya. Yang lucunya, saya jam 4 pagi saya sedang tertidur. Betul-betul saya sedang tertidur, tapi roh ini kan tidak tidur. Nah, tahu-tahu waktu saya sedang tertidur, ada seorang perempuan cantik sekali yang belum pernah saya lihat. Secantik itu. Dia datang mendekat kepada saya, dia merangkul saya. Tahu-tahu saya bisa menolak dan nangis. Tahu-tahu itu berubah jadi kayak anjing. Rupanya memang saya dulu punya kelemahan sebelum jadi pelayan Tuhan. Saya memang punya kelemahan di situ. Nah, ini rupanya kuasa-kuasa tidak tinggal diam. Sampai saya pulang ke Jakarta, beberapa hari terus saya diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi waktu saya terus berdoa, saya nggak dapat peran rohani, sehingga dia tidak tahan menyalahkan saya. Di end yang paling menyenangkan saya di dalam semua kejadian ini, tahu-tahu Pak Petrus saya dapat ini. Saya nggak tahu apakah mereka yang akan bertobat, tapi saya yakin bahwa yang namanya Indonesia akan dimenangkan baik. Saya yakin itu peringatan yang serius ya. Dan ini bukan pertama kali saya mendengar kesaksian seperti ini. Beberapa saudara pernah cerita dengan saya akan pengalaman serupa yang dia lihat, dan dia cukup terkejut karena ketika dia ditunjukin Tuhan neraka, itu ternyata ya banyak orang jahat, tapi orang-orang yang kelihatannya hebat di gereja, malang melintang begitu, ternyata ujungnya ke situ, saudara. Kok bisa ya? Saya rasa ya itu yang dilihat memang bukan neraka dalam pengertian yang final, tapi at least yang dia lihat itu Hades, tempat untuk penampungan. Kalau orang mati kan di split dua, yang Firdaus atau Hades. Yang Firdaus itu nanti begitu Tuhan datang langsung surga. Yang Hades itu diadili, ya tak? Nah itu sudah berat, dan chance-nya, kesempatannya itu gak jelas. Karena itu Alkitab berkata, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Seringkali kita beranggapan aku sudah Kristen, beres. Tapi kita hidup dengan maunya kita sendiri. Kita hidup dengan kompromi. Kadang-kadang kita mencoba untuk soften ya, melunakkan kebenaran. Kita mencoba menawar dengan banyak hal dalam hidup kita. Ada teman cerita nih. Ada seorang datang ke Pak Yusak Cipto. Dia bilang gini, "Om, judi boleh ya Om ya?" Katanya. "Kan gak apa-apa ya Om judi. Wong cilik-cilikan Om," katanya. "Ngawur," katanya. "Ya gak boleh. Loh itu kan kalau sampai habis-habisan Om gak boleh. Tapi kalau 500-an itu kan gak apa-apa Om. Itu cuma untuk fun, kesenangan. Itu belum judi Om kalau gitu. Itu baru yudi," katanya. "Itu belum judi." Lihat, kata J dirubah, dipelengkongke jadi yudi. Saya dengar Pak Yusak ngomongnya, bener kok, kalau kamu yudi ya enggak apa-apa. Nanti mati kamu tidak masuk surga, masukmu yurga katanya. Lah itu kaplenge sing dia aku arti katanya. Nah, banyak orang mau yudi kok mau masuk surga. Yudi masuknya yurga katanya. Bener juga ya saudara. Nah itu di mana ya nggak jelas juga. Saudara mau surga atau yurga? Makanya jangan dipelintir-pelintir firman itu. Sebetulnya orang itu kan sudah ngerti toh dalam dirinya. Ini keliru atau benar nih ketika engkau sudah mulai resah, kan sudah ngerti toh sebetulnya. Ini nggak benar nih aku ini. Tapi kita kan datang ke hamba Tuhan, siapa tahu pendeta itu mengiyakan. Sehingga rodok lego, loh pendetanya ngomong boleh loh. Walaupun nuraninya berkata tidak. Tapi ingin sekali, mungkin karena keuntungannya banyak.
atau hal lain dia dapatin. Nah, untuk apa? Alkitab berkata, untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa. Anda bisa nangkap ini. Mulai malam hari ini saudara, saya berdoa miliki hati seperti yang Tuhan mau. Bukan hati yang congkak. Sebetulnya teguran tadi kan, kamu jangan hidup dan melayani dari kedagingan dan maumu sendiri. Nah, ini berapa banyak sebetulnya begini. Dan begitu kita melayani, kita kerja, kita berbuat berdasarkan daging kita, yang korban domba-dombanya, gembala agungnya ngamuk saudara. Anda bisa bayangin? Saya sudah lihat begitu banyak sebetulnya. Orang berbuat begitu banyak, kelihatannya baik. Tapi gak benar-benar dari Tuhan. Dan itu akibatnya ternyata fatal. Saya berdoa hati kita bisa dibawa Tuhan untuk rindu. Bilang, Tuhan, aku ingin tuntas hidupku ini. Saya mau cerita sedikit sebelum kita selesai. Sudah pernah saya ceritakan ini waktu lalu. Ini kejadian tahun 98, saudara. Saya ngalami tidak persis seperti ini. Saya berdoa tidak perlulah jantung dibegituin dulu baru orangnya. Tapi ini Pak Alex ini anugerah loh. Dia 3 kali kena stroke. Jadi kalau ngomong kan gak terlalu jelas tadi ya. Yang pertama merot mulutnya. Doakan, balik. Kedua lidahnya masuk ke dalam. Doakan lagi, balik. Ketiga di Singapura. Habis di kateter, sudah pulang beberapa hari. Menjelang di check up lagi, stroke lagi, ngangkat sendok gak bisa jatuh. Masukin ICU lagi. Rupanya di situ Tuhan ngomong. Nah, 98 saya itu diundang oleh Pak Adi Sutanto, ngisi retreat di LA sebetulnya. Saya dengan Pak Yusak diundang. Berangkatnya sama-sama, saya ajak Bu Tina. Kamu duduk bertiga kan? Di pesawat Jakarta, Taipei, LA. Sepanjang jalan ketika pesawatnya mulai take off, Pak Yusak tuh ngomong sama saya gini, ngomongnya gini terus. Gue hati-hati loh, hati-hati. Kamu harus nyampe garis akhir loh. Soalnya banyak hamba-hamba Tuhan tidak nyampe. Kamu hati-hati, kayak gitu tekan loh. Wah repot, nerak tekan repot. Nah saya bilang, nah caranya om, ya aku mesti minta anugerah sama Tuhan. Nah aku enak, aku sudah dijamin sama Tuhan. Mesti tekan aku. Nah kan terus dijamin, nah hati-hati. Jadi ngomongnya terus gitu, saya bilang curang ini orang. Itu dijaminnya tidak ngomongnya terus kan. Tapi sepanjang hampir 24 jam, terus saudara. Jadi kok dikoroi terus. Kadang-kadang saya kesel, saya tidur. Dia nggak tidur tuh. Setiap kali saya bangun lagi berdoa, baca Alkitab. Tahu saya bangun, sudah loh gue. Terus mau pindah nggak bisa pindah. Terus. Sampai di LA, singkat cerita ini saudara. Kami tidur di tempat terpisah. Saya diminta Pak Adi nginep di rumah beliau dengan istri saya. Malam itu jam 2:30. Tuhan beri saya pengalaman roh. Saya yakin bukan mimpi biasa. Sebab saya melihat diri saya itu sudah mati saudara waktu itu. Jadi bukan badan begini ya, roh. Saya ngadep ke Yesus. Saya lihat Tuhan Yesus berdiri, saya kan sudah mati. Jadi saya lari ke Tuhan, saya berlutut. Waktu saya berlutut, harapan saya Tuhan nyambut. Wah ini hambaku, kan gitu kan? Tidak ternyata. Saya berlutut, dia buang muka. Bahasa Semarangnya diplengosi. Anda pernah tahu diplengosi Yesus? Dia buang muka. Waktu dia buang muka, dalam sekejap saya lihat 2 pemandangan. Di atas saya lihat kesempurnaannya. Hari demi hari ternyata dia sempurna dalam hidup saya selama ini. Apa yang dia sediakan, berkatnya, anugerahnya, proteksinya, sempurna. Tidak bisa dicacat sama sekali. Langsung saya lihat. Tapi di bawahnya sebagai pembanding, saya lihat hidup saya kacau balau saudara. Dalam pandangan Allah. Waktu saya lihat itu saya teriak, saya bilang, waduh,
Aku nggak nyampe ternyata. Dan waktu saya teriak begitu, ada perasaan menyesal yang luar biasa. Menyesal sekali. Sampai saya bilang, aku kok gini ya? Tuhan begitu sempurna, aku bereaksinya begini. Nah waktu saya teriak begitu, nyesal di hati, bisa ngomong gini, Tuhan, aku gak layak kok tinggal dengan Engkau. Biarkan aku ke neraka saja Tuhan. Sampai ngomong itu. Anda gak bisa bilang gini, aku rak ketemu Yesus tetap ngotot aku, pokoknya surga Yesus. Entah beritahu saudara ya, tidak akan keluar teorimu itu. Sebab otakmu sudah tidak kerja lagi. Yang kerja itu rohmu itu nanti bereaksi apa adanya. Engkau tidak bisa berpolitik. Di sini kau bisa merekayasa macam-macam. Ketemu dia, hilang semua saudara. Apa adanya. Waktu lihat seperti itu, saya hanya bilang gini, aku gak layak. Anda bilang, aku urusan, pokoknya layak, ojo kegelem aku membuntrok. Nanti Anda buktikan sendiri. Nanti engkau dengan sukarela engkau bilang, aku neraka aja Tuhan. Makanya benar ya, banyak orang, Pak Yusuf juga bilang, nanti orang ya bisa masuk surga level pertama aja, sudah senengi luar biasa. Lumayan melebu aku. Yang lain lebih tinggi, ben jatai, aku naik ini seneng daripada kecemplung neraka. Lihat tuh. Makanya di surga tidak ada orang mengeluh. Yang makin tinggi, makin cuma merendah. Sadar sebetulnya dia tidak layak, dilayakkan Tuhan. Saya bersyukur Yesus gak berkata gini, ya silahkan toh, mati tenan saya. Waktu saya ngomong gitu, Tuhan, aku biar di neraka aja. Terbangun saya. Basah kuyup keringat dingin. Saya ke kamar mandi, saya gak tahan, saya berlutut. Dan itu untuk pertama kali saya ngomong gini, Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupmu. Kalau dagingku gak dipaksa, gak bisa. Susah. Hidup nurut Tuhan terus, ngikuti cara Tuhan susah. Mungkin dengan Tuhannya gampang, disalah ngerti orang. Kayak orang goblok saudara. Gak ngerti apa-apa, betul itu. Sulit. Nanti kalau pas berhasil dipuji orang, sombong meneh, angel, ranjonya kakean dunia ini, saudaraku. Nek jalan mesti engklek sama jinjit sana sini, sing kuat siapa? Sungguhan. Jujur saya bilang, susah saudara. Kalau sembarangan itu gampang, tapi menyenangkan dia itu senantiasa itu gak gampang. Sebab Tuhan gak berurusan dengan luar kita, dia ngurus dalam kita. Beberapa hari kemudian saya ketemu beliau. Anda lihat, nanti saya tulis itu di buku yang terbaru saya, Permainan Berbahaya, itu Anda baca di situ. Lalu di situ saya terima penjelasan bagus. Tuhan ngomong, Pak Yusak juga ngomong. Saya cerita dengan dia ngomong gini, dia ngerti masalahmu Rak? Saya bilang enggak. Terus saya bilang gini, kamu kenapa kok datang ke Yesus tersungkur tuh mau ngapain? Mau lapor toh? Iya, saya bilang. Loh logis toh, saya kan ngaku hamba Tuhan, dia kan bos saya sudah selesai ngadep dia, laporan toh. Ada kalau ditugasi bosmu, kesana ini selesai lapor toh, bos selesai kan gitu. Saya juga sama, laporan. Dia ngomong gini, kamu laporan itu yang kamu kerjakan siapa yang kerja sebetulnya? Kerjaannya siapa? Sadar saya saudara. Jadi kerjaannya siapa saudara? Tuhan. Yesaya berkata, semua yang kami kerjakan, Engkau yang mengerjakannya bagi kami. Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau kita sanggup ini, sanggup itu, ternyata Tuhan yang kerja, bukan kita. Lalu kita ngelapor, ini tuh Tuhan, aku kerja ini kan diguyu toh. Lalu aku sing kerja kok gue sing ngakon-ngakoni kamu itu loh. Sombong gak? Sombong. Kesombongan itu kayak gitu loh saudara. Itu hari jadi turning point besar dalam hidup saya. Akhir tahun 98, tiba waktu ujian. Saya nganterin Pak Mul, rumah damai, cari tanah di Gunung Pati, sekarang ditempati mereka. Pulang sampai di rumah kira-kira jam 9:30. Turun dari bisnya rumah damai waktu itu.
jalan kaki gini, masuk rumah saya ini, yang sekarang saya tempati. Heran, loh kakiku ini kok aneh yang kanan. Kok rodok gak beres nih jalan nih. Terus saya gosok gigi saudara, bisa meleset begini. Saya bilang, kok ora sinkron ya awakku ya, melaku tangannya gak sinkron ini. Istri saya sudah ngantuk sekali, saya ngomong, Din, tanganku awakku ora enak, kok ora sinkron. Dia bilang, terus diturokke wae kan hilang dewi katanya. Dia sudah ngantuk sebetulnya. Ya, kasihan toh. Tak tidur kan saudara. 2:30 lagi kira-kira. Jadi jam 2:30 itu Anda mesti careful. Seringkali Tuhan bicara sesuatu. Kasus saya. Dulu mau dikasih rumah 2:30 dibangunkan. Ini 2:30 lagi. Di Amerika 2:30. Saya terbangun 2:30 kira-kira. Saya kaget. Antara saya dengan istri saya itu, saya noleh gini, ada tengkorak. Utuh. Kepalanya noleh ke saya. Diplengosi Yesus, dienjepi tengkorak. Itu luar biasa itu. Panglipuran masuk tuh harusnya. Noleh ke saya gini, langsung hilang. Saya bilang, wah ini roh maut ini. Tapi juga enggak ada keinginan nengking, enggak ada. Tak nengking, skarpe. Saya turun saudara, ambil minum. Begitu mau balik ke ranjang saya, kasur saya, kaget saya. Di telinga saya terbuka. Itu suara logam beradu, orang perang. Sekian meter di sebelah. Kerasnya luar biasa itu. Terus saya ngomong gini, oh setan nyerang aku, tapi ini Tuhan berperang ganti aku seperti ini ya. Jadi perang gitu. Dia bilang, enggak bisa nyentuh aku, enggak bisa. Tak tinggal tidur. Enggak lama bangun lagi, masih dengar kencang sekali. Terus pagi saya bangun sudah hilang. Saya ngomong istri saya, nanti kita berdoa habis ini. Nanti aku cerita yang tak alami. Saya mau mandi, saya masuk kamar mandi. Begitu saya tutup pintunya, itu Tuhan ngomong jelas di hati saya. Dia ngomong gini, kalau hari ini aku panggil kamu pulang bagaimana? Saudara piye nek tae? Kalau mau pulang hari ini, ikut Yesus percaya masuk surga? Percaya. Mau pulang sekarang? Tidak. Orang itu kan gitu tuh. Kenapa kok gitu saudara? Ikatan dengan dunianya masih kuat. Belum selesai tugasku, kok ngerti? Bilang aja masih cinta dunia, masih tidak yakin Allah pelihara keluargamu, selesai. Nanti bulet-bulet cari ayat saudara, nggak usah. Terang-terangan dengan Tuhan lebih baik. Nanti gebuk Pak, resiko toh saudara, tapi kan jujur. Tapi kalau bukan karena anugerah loh, tak bilang ya. Tidak ada orang itu gagah natai kematian, itu nggak bisa. Anda tetap perlu anugerah. Waktu dia tanya begitu, aneh. Kayak hati saya dikuasai Tuhan. Saya teriak, saya bilang, amin Tuhan, aku mau. Malah orang mati-mati saudara. Ternyata itu ujian, Allah mau lihat hati. Dia cinta sama nyawanya enggak orang ini. Tapi jujur saya bilang, bukan karena berani, tidak saudara. Kalau hatimu dikuasai Tuhan, ya memang Tuhan. Terus jam 10 saya ajak istri saya berdoa, di ruang doa kami waktu itu. Saya lihat itu, setan plafon, gede. Dia bilang, tangking tak, tangking. Hilang, bes. Terus saya ngomong sama istri saya, gereja akan mengalami kegerakan. Saya bilang ini ya, daerah Manyaran akan ada revival. Gak lama banyak orang bertobat di situ. Sampai sekarang kita bisa buka gereja di situ. Ya Pak Tri bantu di situ. Tapi kita growing di situ cepat sekali. Nah kalau Anda masih ingat, akhir tahun itu kita ke Cirebon rame-rame itu. Naik bis itu ke Cirebon. Bu Nanik pembukaan Gracia. Saya bicara dengan Pak Yusak dengan beberapa yang lain dan Raymond Mui juga bicara, saya terjemahin. Cuma badan masih gak enak sebetulnya. Pada malam pergantian tahun, saya tidak lelean, tidak. 9:30 tidur saya sudah, tidur. Saya tahu beberapa orang di kamar-kamar mendoakan saya, karena nggak enak, limbung masih, badan masih nggak enak. Terus saya, nah malam itu Tuhan beri saya mimpi. Saya pakai pakaian seragam tentara, tapi tidak seperti tentara kita, beda. Terus naik jeep yang kapnya dibuka. Di sebelah saya ada ajudannya naik setir mobil itu. Saya dibawa kayak tangsi militer gede sekali dengan banyak tenda dan banyak senapan, banyak meriam di situ. Dan depannya ada portal untuk nutup. Waktu mobilnya masuk dibuka, belas dibuka.
Dan beberapa orang berjajar ngasih salam, ngasih hormat. Karena mereka begitu, saya noleh ke mereka. Waktu saya noleh ke mereka, saya tahu pangkat saya. Besoknya saya masih ingat di Hotel Bentani di Cirebon. Di sebelah kolam renang saya masih ingat. Saya datangin Pak Yusak. Saya bilang, Om, aku mimpi kayak bengi. Saya cerita ini. Aku ngerti pangkatku. Langsung dia bilang, kita pangkatmu. Loh, kok gak ngerti? Aku pernah dikasih. Terus saya bilang, ya wis, aku ngerti aku. Tuhan baru ngomong be aku. Terus dia ngomong gini. Beberapa hari kemudian, Januari 99, saya khotbah di Bunani Erbu itu. Dan doa bareng dengan timnya, ada Pak Yusak, Ribkah juga ikut waktu itu. Terus kami doa sama-sama. Bunani dapat pesan Tuhan, audible, dia sampaikan ke saya. Dan di situ Tuhan berkata gini, banyak hal dia ngomong banyak hal, dan dia berkata, hari ini aku berikan kepadamu jaminan untuk menyelesaikan tugas sampai garis akhir. Pak Yusak ketawa keras, ya, pukul punggung saya, dia bilang, wah enak kue saya kikung, dijamin Tuhan. Ayo harus tekan nih Pak Yusak, harus tekan. Nah podo tuh sekarang. Nah, dulu kan tidak imbang, sekarang podo ayo harus tekan. Tapi saya bilang pada saudara, semua karena anugerah. Saya waktu dengar ini saya bilang, aduh. Saya kemarin di Medan saya telepon Pak Yusak, Pak Alek untuk penglihatan. Dia waktu lihat orang di neraka dia biasa, dia bilang, ya aku serti. Ketika saya bilang dari 100 cuma 5, dia teriak. Sidik ya kongnya, sedikit saudara. Tapi saya berdoa, sedikitnya Tuhan kan banyak banget kadang-kadang saudara. Miliki hati yang nempel ke dia. Dan hidup kita akan safe. Semua gejolak di batin dibuang. Miliki hati yang merendah di hadapan Tuhan kita. Amen. Ayat terakhir, 1 Tesalonika pasal 3. Tadi Pak Ardian sharing ini dan dia bacakan ini ayat dan jadi berkat besar. Saya mau bacakan buat saudara. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya, yang membuat kita tak bercacat dan kudus kalau hati kita kuat. Karena itu Paulus mengatakan, kiranya dia menguatkan hatimu. Anda mesti punya hati yang kuat, saudara. Dunia ini tidak gampang. Kalau Tuhan menguatkan hati kita, engkau tidak akan cacat. Tapi hatimu tidak kuat dan tidak meminta dia menguatkan hatimu, cacat dan tidak kudus. Saya berdoa ini ayat jadi kekuatan buat kita pada hari ini. Tapi dengarkan saudara, Tuhan mengasihi domba-dombanya luar biasa. Amen. Tutup Alkitabmu. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari berdiri sama-sama saudara. Thank you Lord. Angkat tanganmu sama-sama. Tuhan terima kasih untuk anugerah yang begitu besar Engkau berikan buat kami. Kami mau belajar hidup menyerah kepadamu. Belajar hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipilihnya. Mari sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan yang baik. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerah
dipilihnya. Katakan lagi biar dengan iman. Katakan minta anugerah